Gribaldi, si pembunuh berantai, tergolong polisi berprestasi. Cap pembunuh berdarah dingin menempel pada ibtu Gribaldi. Padahal sebelum ia menghabisi nyawa 7 orang, ia tergolong polisi yang berprestasi. Namun, catatan kesuksesannya itu rusak akibat kejahatannya yang luar biasa itu. Dari daftar riwayat hidupnya, polisi berkulit putih ini memiliki perjalanan dinas yang cukup mulus. Bagaimanakah perjalanan karirnya? Berasal dari keluarga polisi di Medan, pria kelahiran 26 Juli 1966 ini menghabiskan pendidikan sekolah dasarnya di kota Dumai, Riau. Pendidikan SLTA dan perguruan tinggi diselesaikan di Medan. Karirnya di kepolisian dimulai setelah menamatkan sekolah polisi atau SPN di Medan. Pada 1985, ia memulai dinasnya di Sat Sabara Polda Sumatera Utara. Pada tahun 1986, ia dipindah tugaskan ke Satuan Intel Poltabes Medan. Lalu dimutasi ke Sat Lantas Polres Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Pada tahun 1994, ia mengabdi di Polres Tarutung. Setelah puas berpindah-pindah tugas tahun 1998, Gribaldi melanjutkan sekolah sekapa di Sukabumi. Setelah lulus dan menjadi perwira pertama, ia langsung memangku jabatan sebagai Kaur Bin OPS Sat Sabara Polres Kerinci Jambi. Di tahun yang sama, ia dipercaya menjabat sebagai Kasat Sabara Polres Kerinci Jambi dan memiliki 1 pucuk senjata api pistol. Setahun lamanya di Polres Kerinci, ia dipindah tugaskan ke bagian Irwasda Polda Jambi, lalu dioper ke bagian Dinas Hukum atau Diskum. Tahun 2002, ia dipindah ke bagian Satwal di wilayah tugas yang sama. Sebelum ia menjadi seorang tersangka dalam kasus pembunuhan berantai ini, pada tahun 2003 ia menjabat sebagai Kasubag Infokrim bidang telematika. Perbuatan Gribaldi sungguh tak terpuji. Sebagai polisi berpangkat perwira pertama, anggota Polda Jambi itu justru menghabisi masyarakat yang seharusnya ia ayomi. Tak tanggung-tanggung, ada 7 nyawa yang ditembak dengan pistol dinasnya. Menurut Kapolda Riau, Brigjen Pol S. Damanhuri, dari 7 orang yang menjadi korban tindakan biadab Gribaldi, 5 diantaranya dibunuh di wilayah hukum Riau. Berikut kronologi pembunuhan berantai oleh Gribaldi. Korban pertama. Penyidikan kasus Gribaldi dimulai ketika ditemukannya sesosok mayat pada tanggal 28 Desember 2004. Di Jalan Lintas Timur Sumatera, kilometer 73, Bayung Lincir, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Mayat tersebut dalam keadaan terbakar dan hanya menyisakan sepasang kaki dengan sepatunya. Mayat tersebut atas inisiatif Kapolsek dibawa ke RS Raden Matahir, Jambi untuk diotopsi. Keesokan harinya, peristiwa ini menjadi headline di koran lokal Jambi. Tak lama sesudah itu datanglah keluarga yang mengaku kehilangan putrinya yang bernama Listi Kartika Baiduri. Setelah mengidentifikasi sepatunya yang ditemukan di TKP, yakinlah mereka bahwa mayat tersebut adalah putri mereka. Sat 1 Ditreskrim Polda Jambi mulai melakukan penyelidikan atas kejadian ini. Cara paling lazim adalah mengungkap siapa saja yang terakhir kali terlihat bersama korban. Keterangan yang diperoleh dari keluarga, Listi terlihat belakangan ini dekat dengan Gribaldi, seorang perwira polisi berdinas di Polda, karena berjanji akan memasukkan adik korban menjadi PNS di Pemda Tanjung Jabung Timur. Untuk menemukan alat bukti yang dibutuhkan, pihak penyidik dari Resum Polda Jambi, Poltabes Jambi, dan Polsek Bayung Lincir mulai menggeledah rumah Gribaldi. Ia pada saat itu tidak ada di rumah, dan ternyata di dalam rumah tersebut ditemukan amunisi dalam jumlah besar, uang sebanyak 40 juta rupiah, beberapa buah HP yang belakangan diketahui adalah milik korban, beberapa BPKB, mobil yang diketahui milik korban yang dirampok mobilnya, sejumlah ijazah milik korban, foto-foto, kartu nama, dan belasan cap dari berbagai instansi Polri dan sipil yang belakangan diketahui untuk memalsukan surat. Penyidik memang belum menemukan alat bukti yang akurat untuk membuktikan keterkaitan Gribaldi dengan korban.
Dan walau kurang alat bukti, Gribaldi mulai diperiksa sementara sebagai seorang saksi. Namun ternyata Gribaldi mempunyai alibi yang kuat, yaitu pada saat waktu pembunuhan, Gribaldi berada di rumah, dikuatkan dengan keterangan istrinya, Sus Ekowati. Pada hari itu pula, terlihat Gribaldi sebagai wasit pertandingan voli dalam rangka HUT Satpam di Polda Jambi. Berdasarkan tempat kejadian perkara, Gribaldi pada pertengahan Januari 2005 dibawa ke Polres Musi Banyu Asin untuk dilakukan penyidikan. Turut pula dibawa sebuah mobil Panther miliknya untuk dilakukan pengecekan laboratoris. Pengecekan ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada bekas darah di dalamnya. Hasil pemeriksaan forensik pada mobil Gribaldi ditemukan bercak darah dan diketahui bahwa bercak darah tersebut bergolongan darah O yang identik dengan golongan darah Listi. Korban kedua, berdasarkan hasil koordinasi antar penyidik Polda Jambi dan Polres Moba, diketahui pada bulan Agustus 2004 ada penemuan mayat laki yang dibunuh dengan modus yang sama, yaitu dibakar. TKP-nya berada di daerah Sungai Liat, Moba, tidak jauh dari TKP Listi. Penyidik membandingkan foto korban di TKP dan ternyata mirip dengan Ngadimin. Ngadimin merupakan seorang tersangka yang sedang dicari Polda. Ia berkaitan dengan kasus penipuan. Guna keperluan identifikasi, keluarga dari Ngadimin dipanggil. Berikut juga dengan tim Dokpol dari Mabes Polri untuk melakukan otopsi pada Ngadimin. Hasilnya, mayat terlihat terbakar dan pada tubuh mayat terdapat 4 peluru yang bersarang di badan. Dari pemeriksaan forensik, dapat dipastikan mayat tersebut adalah Ngadimin. Berdasarkan informasi dari keluarga korban, Gribaldi sering terlihat bersama korban sebelum ia hilang pada bulan Agustus 2004. Gribaldi dengan Ngadimin adalah mitra dalam urusan percaloan bagi orang yang hendak menjadi bintara polisi. Ngadimin yang juga wartawan dari salah satu tabloid di Jambi bertugas untuk memungut uang dari setiap mangsanya sebesar 50 juta rupiah. Hasil pemeriksaan di Polres Moba selama 3 hari belum juga ditemukan petunjuk apalagi pengakuan dari Gribaldi. Hal ini tidak cukup untuk membuktikan Gribaldi sebagai tersangka dan ia kemudian dibawa lagi ke Jambi. Demi menggiatkan penyidikan, dilakukanlah penahanan terhadap Gribaldi dengan perkara kepemilikan amunisi tanpa izin. Penahanan ini dilaksanakan oleh Satreskrim Poltabes Jambi. Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik adalah melakukan penyelidikan terhadap semua aktivitas yang pernah dilakukan oleh Gribaldi, termasuk orang-orang yang pernah berhubungan dekat dengannya. Didapatkanlah informasi bahwa ada beberapa orang lain selain Ngadimin dan Listi yang pernah berhubungan dekat dengan Gribaldi. Dan ternyata orang-orang tersebut hilang atau ditemukan meninggal dunia secara tidak wajar. Mereka adalah Muhammad Ali, 35 tahun, pengemudi mobil sewaan. Ia hilang bersama mobilnya yang berjenis Isuzu Panther warna silver dan pada tanggal 15 April 2004 ia ditemukan telah menjadi mayat dalam keadaan terbakar di daerah Talang Kerinci, Riau dan mobilnya tidak ditemukan. Ada juga Gus Marni, 31 tahun, hilang sejak bulan Juli 2003. Setelah berhubungan dengan Gribaldi karena membantu menguruskan asuransi Jasara Harja suaminya yang meninggal karena tertabrak mobil Gribaldi. Dan Nurmata Lili, 29 tahun, yang ternyata adalah istri dari Gribaldi. Marta hilang sejak bulan Agustus 2004 setelah menikah dengan Gribaldi. Ketika ditanyakan, Gribaldi mengatakan bahwa Marta pergi ke Jakarta untuk mengikuti kursus kecantikan. Gribaldi membunuhnya karena cemburu. Ia menuding istrinya sering berjalan dengan lelaki lain. Nurmata dibunuh di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau. Lalu ada Yeni Farida, 27 tahun, juga dibunuh tersangka di Jalan Lintas Timur, Kandis, Kabupaten Siak Riau. Hingga kini, mayat korban belum ditemukan. Yeni yang ternyata adalah selingkuhan Gribaldi menuntut dinikahi karena sudah hamil 3 bulan. Desakan Yeni membuat Gribaldi gelap mata dan membunuh sang pacar. Rusdin Sidauruk, 41 tahun, pengemudi mobil rental jenis Toyota Kijang warna biru yang dipakai Gribaldi ketika hendak pulang cuti dari Medan.
Kemudian ia ditemukan tanggal 2 November 1999 di kilometer 17 Desa Pasir Putih, Bagan Batu, Kabupaten Bengkalis, Riau. Ia ditemukan telah menjadi mayat dengan luka tembak di kepala dan mobilnya tidak ditemukan. Motif dari Gribaldi adalah karena Rusdi selalu mengejek tersangka sebagai WNI keturunan Cina. Karena memang Gribaldi wajah dan kulitnya putih seperti WNI keturunan Cina. Merasa tersinggung ketika korban membuang air kecil, tersangka membunuh korban dari belakang dengan pistol jenis revolver spesial 38 dengan 4 kali tembakan. Penyidik Polda Jambi berkesimpulan, modus operandi yang dilakukan oleh Gribaldi adalah selalu mengeksekusi korban di luar wilayah Jambi. Upaya yang dilakukan oleh penyidik adalah berkoordinasi dengan Polda yang berbatasan yaitu Polda Riau dan Sumatera Selatan. Terdapat 2 TKP dengan jarak yang tidak berjauhan. Keduanya berjenis kelamin wanita dan pada TKP pertama korban adalah wanita dengan luka tembak di kepala. Ia ditemukan oleh masyarakat setempat pada bulan Juli 2003. Sedangkan korban kedua juga wanita dengan keadaan terbakar yang ditemukan pada bulan Agustus 2004. Setelah melihat foto TKP, terlihat korban mirip dengan Gus Marni dan yang kedua mirip dengan Nurmata Lili. Berdasarkan hasil identifikasi, dapat disimpulkan bahwa benar kedua korban tersebut adalah Gus Marni dan Nurmata Lili. Penyidik Polda Jambi sampai saat ditemukannya mayat Gus Marni dan Nurmata belum juga mendapatkan alat bukti, khususnya saksi yang mengetahui, melihat, atau mendengar peristiwa ini. Saksi petunjuk yang mengatakan keberadaan Gribaldi dengan korban pada saat terakhir sebelum hilang tidak dapat membuktikan peristiwa pembunuhan itu sendiri. Gribaldi sendiri selalu membuat cerita yang sulit diukur kebenarannya. Ia terlihat tenang seperti tidak ada masalah yang menimpanya, karena ia selalu saja mempunyai alibi yang sulit untuk dibuktikan. Sebagai contoh, ia selalu mengkaitkan perbuatannya dengan Ali Yusuf yang berjasa atas karir dan keuangannya, sehingga ia tidak bisa menolak perintah Ali Yusuf untuk membunuh para korban. Namun, penyidik tidak dapat membuktikan keterkaitan Ali Yusuf dalam setiap pembunuhan yang dilakukan Gribaldi. Karena penyidik hampir frustasi, pada akhir Maret 2005, Wadi Reskrim Polda Jambi AKBP Edi berinisiatif pergi ke Medan untuk mencari bahan keterangan dan melakukan otopsi atas korban Rusdin Sidauruk yang telah dimakamkan keluarganya di Tarutung, Sumatera Utara. Rusdin Sidauruk diketahui berdasarkan kartu nama yang disita dari rumah Gribaldi. Dalam kartu nama tersebut tertulis nama sebuah perusahaan rental mobil milik Alam Sinaga. Ketika ditelepon, ternyata Alam Sinaga mengatakan bahwa ia pernah kerampokan sebuah mobil dan supirnya adalah Rusdin Sidauruk yang mayatnya ditemukan polisi pada tanggal 2 November 1999 di kilometer 17 Desa Pasir Putih, Bagan Batu, Kabupaten Bengkalis, Riau. Penyidik Polda Jambi pergi juga ke Tarutung untuk melakukan otopsi atas mayat Rusdin Sidauruk yang dilakukan oleh tim forensik USU. Dari otopsi tersebut, diketahui Rusdin meninggal akibat ditembak dan ditemukan 7 proyektil peluru yang masih bersarang di badannya. Ada temuan selanjutnya bahwa Gribaldi masih mempunyai istri bernama Darnawati dan anak 3 orang. Mereka tinggal di Pekanbaru, Riau. Pada saat pulang dari Medan, penyidik melewati Pekanbaru dan menuju ke alamat tersebut. Di rumah tersebut terparkir 3 buah mobil, yaitu Isuzu Panther warna silver, Toyota Kijang warna biru, dan Jimny Katana. Kedua mobil tersebut patut dicurigai sebagai mobil yang hilang disertai terbunuhnya pengemudinya. Pada saat pulang, Danarwati dan ketiga mobil tersebut dibawa ke Polda Jambi untuk dijadikan alat bukti serta dikonfirmasi dengan Gribaldi. Sesampainya di Jambi, dilakukanlah pemeriksaan kembali terhadap Gribaldi. Titik terang penyidikan didapat ketika saksi Danarwati selesai diperiksa dan hendak pulang ke Pekanbaru. Ponselnya tertinggal di ruang pemeriksaan dan ketika diperiksa ada sebuah SMS dari nomor yang tidak dikenal. Namun dipercaya dari Gribaldi yang tertulis, "Barang sudah sampai ke Medan."
Ketika didesak, Danarwati mengakui bulan lalu ia ditelepon Gribaldi untuk mengantarkan sebuah bungkusan yang pernah ditinggalkan Gribaldi sebelum ia ditahan kepada orang tuanya di Medan. Danarwati sendiri tidak mengetahui apa isi bungkusan itu. Namun dari deskripsinya, penyidik menduga keras bahwa isinya adalah pistol yang digunakan untuk membunuh para korban. Malam itu juga, penyidik Polda Jambi berangkat ke Medan menuju rumah orang tua Gribaldi. Setelah dilakukan penggeledahan, didapatlah sepucuk pistol jenis revolver Special 38 yang disembunyikan dalam tanah di kebun belakang rumah. Dilakukanlah juga uji balistik untuk membandingkan proyektil yang didapat dari tubuh korban dengan pistol tersebut, dan hasilnya identik. Artinya, pistol itu yang digunakan Gribaldi untuk mengeksekusi korbannya. Dengan ditemukannya pistol tersebut, runtuhlah segala alasan serta alibi yang selama ini diberikan Gribaldi. Akhirnya, ia mengakui setidaknya telah melakukan pembunuhan terhadap 7 orang. Terdapat pertanyaan besar di masyarakat. Bagaimana bisa seorang polisi yang seharusnya menjadi pelayan dan pelindung masyarakat melakukan hal yang mengerikan ini? Dalam pergaulan, masyarakat, dan sesama polisi, Gribaldi dikenal sebagai sosok yang ramah dan senang membantu orang lain. Para penyidik dari Satuan Reserse Umum Polda Jambi pada awalnya ragu apakah Gribaldi adalah tersangkanya. Benarkah ia begitu tega melakukan semua pembunuhan tersebut? Sikapnya yang berani dengan gaya yang meyakinkan berhasil membuat para penyidik dalam kasus ini menjadi ragu. Pada saat interogasi terhadap Gribaldi, penyidik menemui kesulitan. Ia terlihat cerdik dengan gaya bicaranya yang tegas dan banyak alibi lainnya. Dan sebelum menjawab, ia terlihat selalu memikirkannya terlebih dahulu. Sepanjang proses penyidikan, Gribaldi tidak pernah sedikit pun merasa bersalah. Tidak ada empati terhadap korban yang ia bunuh, bahkan ia menyalahkan mereka. Dan pada tahun 2005, kasus pembunuhan Ibtu Gribaldi Handayani ini divonis hukuman mati.